Bapak Ibu, mana sih yang dimaksud wasilah itu? Secara khusus ruhaniyah datang Allah. Mungkin jenengan pun sering mendengar bahasa hablum minallah. Sering dengar nggih? Habl iku adalah tali sebagai penyambung antara ruh dengan Allah. Pundi habli roh pada Allah. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tolong tali ini kalau sampai sudah mendapatkan, jangan kau lepas. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Jangan sekali-kali kau lepas tali ini. Wasilah ini tolong jangan sekali-kali kau lepas. Di dalam surah Al-Baqarah 256 tadi Pak, tidak langsung semata-mata dengan jelas disebutkan wasilahnya ini, enggak. Cuman fungsinya di situ. Dari kalimah wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan iman hatinya dari makhluk wa yu'min billah, maka dia betul-betul imannya hanya pada Allah. Mana wasilah itu? Sebetulnya sudah sering saya sampaikan. Cuman saya mengikuti proses mawon. Ternyata wasilahnya adalah zikir. Ternyata wasilahnya adalah zikir. Diteruskan, zikir yang bagaimana yang bisa menjadikan hatimu ruhaniyahmu bertemu Allah. Saya proses sedikit demi sedikit biar jenengan iki mboten kaget. Sebab pada umumnya yang kita kenal Pak, di dalam kalangan umum zikir itu ada yang disebut zikir jahri, ada zikir sirri. Kalau bahasa kitab hikam itu zikir khafi, sirri itu. Zikir jahri diucapkan la ilaha illallah. Paham ya? Sampai dikatakan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah zikir ini? Ini pertanyaannya. Saya jawab kalau secara syariat jasmani boleh. Sehingga ketika azan datang Allahu Akbar, lah itu kan di dalam tauhid dah. Berarti tertanda kita diperintahkan untuk sholat. Lah di dalam sholat kita wajib bertemu Allah. Terus mengapa tidak bisa bertemu? Nabi Ibrahim ketika saat beliau itu dikatakan betul-betul bertemu Allah itu di surah Al-An'am 79. Tapi sebelum 79 ada ayat 76, 77, 78, beliau niki kebingungan. Cara kita belum ketemu Allah. Kita belum muncul keakuannya Allah, belum. Belum la ilaha illa ana, belum. Masih la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Ini kita. Yang kedua adalah zikir sirri atau zikir khafi. Ini munculnya dari tauhid la ilaha illa huwa. Nah ini Pak,
Kalau kita bicara huwa artinya kan dia. Dia kan jauh. Dia kemana? Gak mungkin di depan jenengan. Ngomong dia. Masih jauh. Lah, apakah zikir yang nomor 2 ini? Saya jawab dari sisi syariah boleh. Tapi prakteknya ayo kita lihat. Ketika kita zikir sirri, Allah di dalam hati terus Allahu, Allahu, Allah. Kita yang sudah masuk di dalam thariqah puluhan tahun, contohnya saya, gak bisa likok ketemu Gusti Allah. Wusul nang Allah mboten saged. Karena wasilah secara khusus belum kudapatkan. Secara umum aja, secara syariah saja, secara thariqah saja yang kudapatkan. Tapi secara khusus hakikiyah belum kudapatkan. Lah inilah Bapak Ibu yang harus kusampaikan berkenaan dengan judul niki wau, kelahiran jiwa apa itu? Dari kematian untuk menuju ke hidup. Kematian yang dimaksud di sini adalah nggak fungsinya keakuan hamba makhluk dalam hati. Artinya dalam hati sampean sudah kenafian, kefanaan selain Allah, termasuk keakuan hamba. Bini sudah nggak ada dalam hati, anak sudah nggak ada dalam hati. Minan nisa wal banin wal konatiril mukontoroh, dunya brono, harta benda duniawiyah sudah nggak ada dalam hati. Berarti kematian ini lebih-lebih yang terakhir yang paling halus, keakuan diri sebagai makhluk ini harus hilang. Nafsu, nafsan, nafsin maknanya diri, diri selain diri hidup fana semua. Kita adanya itu sebab diadakan oleh yang ada. Sehingga seakan-akan kita ada. Asalnya kita mati, hidupnya kita sebab dihidupkan yang hidup. Sehingga kita seakan-akan punya hak hidup. Loh, hak hidup itu buango. Hilangkan. Iman kalau kita merasa hidup ini loh, hilangkan. Mohon maaf, di dalam aqaid seket termasuk sifat wajibnya Allah 20 dibagi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Lah termasuk hayat hidup itu adalah sifat ma'ani. Sifat wajibnya Allah. Kok terus lantas saya ngaku-ngaku hidup sebab dawuh hidup saya sebab dihidupi yang maha hidup. Secara syariat sih gak apa-apa. Tapi secara hakikat rohaniah gak boleh. Karena itu baju Allah. Gak boleh kurampas baju itu. Manakala kurampas baju itu dan kupakai, maka sampai kapanpun saya akan terhijab, terbarzah oleh sifat hidup itu. Akhirnya kita tidak bisa sampai pada Allah. Laksana saya tadi telah dirantai, dicagak, nggak akan mungkin saya bisa sampai ke situ bondo. Sakit dipaham ya? Oke, kalau teruskan. Manakah ya Rasul wasilah yang jenengan sampaikan untuk bisa sampai pada Allah? Inilah Pak yang disebut zikir hakiki. Zikir hakiki, zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta.
Kalau anta kamu berarti kamu sudah di depan sudah. Tapi masih ada jarak loh ini. Masih ada jarak. Masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Sudah ketemu. Ada yang, tapi masih ada jarak. Masih ada jarak. Makanya Allah katakan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di depanmu ada wajah Allah. Ini loh. Tolong, kalau kita buka kisah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu sebagai nenek moyangnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawab gini. Di surah Al-An'am 76, 77, 78. Ketika beliau dalam rangka mencari kebenaran Allah, bertemulah beliau terhadap lentang, bintang. Sempat pada saat itu beliau katakan, ini kali Allah. Mungkin Allah ya ini. Bintang itu loh Pak. Bintang. Terus ketika hari pagi datang bintang hilang. Oh bukan. Ketika beliau menemukan bulan, oh mungkin ini yang lebih besar, lebih terang. Tapi ketika saat pagi datang, hilang. Oh bukan. Ini proses Pak. Enggak apa-apa. Jenengan saya anggap enggak salah. Ketika waktu di syariat thariqah, sholat gedu, sholat sregep, semua ibadah kita lakukan belum ketemu Allah, itu proses kita memang. Seperti Nabi Ibrahim, memang proses kita semuanya itu. Jangan lantas disalahkan terlebih dulu. Percuma kamu sholat gak ketemu Allah, gak diterima. Jangan begitu. Kita hormati semua saudara kita karena kita dulu juga seperti itu. Gimana? Iya, itu proses kita memang. Ketika siang datang matahari, wah mungkin ini tambah besar, tambah benter, tambah padang. Tapi ketika ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari maghrib, matahari nggak ada. Oh bukan. Akhirnya bertemulah surat Al-An'am ayat 79. Di situ dikatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Mana letaknya beliau itu dikatakan tidak musyrik? Wa ma ana, dan saya sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Mana? Tolong ditarik ke belakang tadi kalimat ini wajah wajhiya. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Di wajah ruh ini yang mana Pak? Kalau wajah jasad ya fisik ini umur 20 gagah Pak ya, 25, 30, 40 masih ganteng jenengan, rambut mboten putih. Tapi kalau sudah umur 80, 90, peok, kewut kita, wajah sudah berubah. Yang tadinya menjadi primadona desa, sing laki jadi Arjuna, yang perempuan jadi Sri Kandi. Buat rebutan. Tapi coba kalau umur 90 siapa yang merebut? Lalu nggak mau mencelok. Lah, sedangkan wajah ruh itu Bapak Ibu, kata Allah, kalau dia bagus selamanya bagus, kalau jelek selamanya
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Iki le, wajah yang dipenuhi dengan cahaya makrifat. Karena sebab apa? Ini wajah tu. Wajah roh iku imanul haq. Iman yang benar-benar hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamulah aku menyembah. Artinya imanul haq niki. Apa imanul haq? Iman yang benar ini hanya pada hidup, berarti sudah kembali. Pasti tidak terlepas dari wasilah. Bisanya sampai pada Allah tidak terlepas dari wasilah. Enggak terlepas. Mana wasilah yang dimaksud? Yes. Tak kayak pertanyaan aja terus. Kok penasaran? Biar sampai nanti terakhir. Oh ternyata ini toh. Gitu loh. Enggak apa-apa. Bun. Wajhiyah. Yang dimaksud wajah Allah itu mana? Ya hidup ini loh Pak. Wajah Allah. Di sini laisa kamislihi syai'un. Enggak bisa kita serupakan dengan apapun. Enggak bisa kau sebut dengan sebutan apapun. Karena itu etika. Enggak boleh kita sebut. Kalau sudah sampai di sini loh ya, maksudnya loh ya, enggak ada sebutan. Lah untuk sampai di wajah Allah ini Nabi Ibrahim dikatakan karena imanul haq sudah ada pada diri jenengan. Tidak ada dalam hati jenengan manakala muncul perkara apapun atau di luar dalam diri jenengan, iman sampean iku nuduh makhluk nggak ada. Inilah imanul haq dan itulah wajah Nabiullah Ibrahim, ruh kita. Wajah ruh kita yaitu iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang tidak ada keyakinan apabila yang muncul dalam diri kita atau di luar diri kita dari makhluk. Contoh ini. Kita mohon maaf dalam keadaan lapar. Terus jenengan dikasih makan oleh tetangga atau siapapun. Terus kita makan, terus kita kenyang. Hatiku menuduh beriman perpindahan dari keadaan lapar menuju kenyang dikarenakan tetangga yang mengasih makan. Atau dari makanan itu yang membuat perut saya asalnya lapar menjadi kenyang. Kalau iman yang seperti itu, inilah Pak, iman yang selain Allah. Ini wajah tu wajiyah, maksudnya imannya sudah tidak di situ. Imannya hanya pada Allah yang memberikan nasi ataupun yang mengenyangkan perut, hanya Allah. Karena tahu innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah hidup itu melimputi atas segala apapun. Berarti di tetangga tadi yo ada Allah. Di nasi juga ada Allah. Inilah untuk membedakan antara orang-orang mukmin dengan selain orang mukmin. Orang yang sudah tidak bingung dengan orang yang bingung. Mohon maaf, saya kesini tadi bingung Pak. Kan tidak pernah di sini. Kan saya masih mencari-cari, tanya. Iku namanya orang bingung. Lanjenengan sudah berkali-kali kesini, ya nggak bingung.
Berarti iman sampean sudah benar. Lah iman saya ketika masih ada di perjalanan, oleh karena belum pernah ke sini, masih bingung Pak, angen-angen di mana yo nanti. Ternyata tadi saya kebablasan. Kebablasan dari pertigaan jalan nasional itu ya. Kira-kira ya nggak ada 1 kilo lah. Karena apa? HP ini kile. Waktu buat map pecah alias mati. Kehabisan baterai. Terus ini kebablasan. Akhirnya sudah berhenti kami. Kemudian wasilah saya cari lagi. Akhirnya dicas lah. Lalu muncul lagi. Disuruh puter Bali. Jadi kan pertigaan kan ada masjid Pak ya. Kalau dari sini kiri jalan masjid pusat. Tadi saya kebablasan ke arah Banyuwangi. Karena mapnya HP-nya mati. Otomatis wasilahnya putus. Nggak bisa saya akan sampai pada sini kalau wasilah itu tidak dinyalakan lagi. Akhirnya aku nyalakan. Saya gini, wah ini nanti buat materi aja lah. Ternyata cocok dengan judulnya. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim dikatakan wama ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Itu letaknya karena beliau itu sudah bertemu Allah. Imannya sudah tidak selain Allah. Lah terus jenengan kita itu dikatakan wama ana minal musyrikin mana? Ketika di wilayah mana? Di wilayah manakala apa yang muncul dalam diri kita atau di luar diri kita, hati kita sudah tidak lagi beriman. Yang berperan itu makhluk, tetapi yang berperan hanyalah hidup Allah subhanahu. Terus dengan cara bagaimana iman kita bisa seperti itu, inilah yang kusebut wasilah adzikru bisiril asrar, yang muncul dari la ilaha illa anta. Di situ ada 3 proses kita. Pertama, su'aul basiroh, merasakan, mengimani bahwasanya semua apa yang timbul dan muncul dalam diri saya, apakah melihat, mendengar, mengucap, jantung berdenyut, napas keluar masuk, ini di dalam diri saya, diri kita masing-masing. Semata-mata ada sang pengendali. Siapa? Hidup. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kumaksud hidup bukan sifat. Di dalam sifat itu ada sesuatu yang tidak bisa kami sebut. Biar mudah tak sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Pak, wasilah yang dimaksud kanjeng Nabi. Zikir sirul asrar, zikir di mana bila suatin, wakalamin, walafdin, tidak ada suara, tidak ada lafat, tidak ada bunyian. Diam tapi hati jenengan meyakini, merasakan bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita atau di luar diri kita, ada sang pengendali. Iki pos pertama disebut su'aul basiroh, sang pengendali. Itulah hidup, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini akan muncul namanya nur, cahaya iman dalam hati jenengan, iman yang benar. Kembangkan. Jangan jadi nur saja. Jenengan harus, mohon maaf, harus bertemu. Harus bertemu.
Innalladzina amanu harus diteruskan wa amilus sholihah. Wa amilus sholihah harus niki. Makanya mengapa Allah memberikan syarat jikalau kau ingin bertemu aku, pertama falyamal amalan sholihan. Ini kita harus asah terus setiap saat dan waktu wasilah tersebut dimanapun panjenengan berada. Nyun sewu, ini aktivitas yang miturut umum dikatakan jelek loh niki. Jenengan beol, buang air kecil maupun air besar. Ketika saat itu hati jenengan harus yakin merasakan bisanya terjadi itu karena Allah. Allahu khalaqakum, Allah itu yang menciptakanmu hai makhluk, wa ma ta'malun, dan apa yang terjadi pada di situ juga Allah. La haula, dan tidak ada daya upaya apapun makhluk untuk beol, untuk buang air kecil dan besar, walakuwata, dan kekuatan apapun nggak bisa makhluk itu. Lah, manakala bisa terjadi beol, buang air kecil dan besar semata-mata illa billah. Terus asah ini. Apalagi waktu sholat. Manakala hati jenengan iku estu betul-betul mau melaksanakan wasilah ini, hatimu terhadap Allah. Inilah yang disebut dalam satu ayat itu waqumu lillahi qanitin ay khashi'in, mesti bisa khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bertemu Allah khashi'un itu. Ini kedah harus sampai beto wasilah itu kemana-mana. Makanya bahasa Mbah Surip sing mati tak gendong kemana-mana, tak gendong. Ingat sampai lagu ini Mbak Urip apa Mbak Surip itu? Nah, seperti itu. Kemana-mana Allah itu dalam dirimu. Wasilah itu kedah sampai bawah. Mohon maaf pun. Kalau sudah wasilah sampai pegang di titik pos pertama, su'aul basyirah, apa namanya, jenengan sudah ada nur makrifat dalam hati, maka selanjutnya dengan nur itulah jenengan harus bertemu. Dengan cahaya makrifat inilah yang menjadikan suasana asalnya gelap menjadi terang, maka aku bisa melihat apa di depan aku. Ada tegang, ada meja, bahasa. Coba kalau dimatikan lampunya. Peteng, dedet, gelap gulita, walaupun melek mencicil, nggak kelihatan. Sama juga Allah begitu. Ketika di dalam jagatnya hati kita, ruhaniyah ini nggak ada cahaya makrifat, sampai kapanpun gelap terhadap Allah. Karena kegelapan itulah sebagai penghijaban ruhaniyah kita pada Allah. Harus cahaya makrifat dinyalakan. Lah nyalanya lampu itu, cahaya makrifat datang karena zikir. Inilah zikir yang kumaksud wasilah sirul asr iki Bapak Ibu. Nggih mohon maaf. Mengapa dulu Mbah Yai kita nggak berani? Karena takut fitnah. Belum waktunya pada saat itu. Bukan berarti tidak mau menyampaikan, tetap beliau sampaikan sekalipun dengan bahasa isyarah. Akhirnya kita sebagai murid kebingungan Pak. Memahami kebingungan. Wis tangger, cung, manuto simbah. Udah enak-enak. Udah jalankan aja. Nanti biar Allah sendiri yang membimbing. Lah, pos kedua, kalau cahaya sudah didatangkan oleh Allah, maka ainul basirah, melihat. Bertemu,
melihat dan bertemu satu paket. Lah, inilah Pak yang kumaksud ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Orang-orang yang sudah makrifat pada Allah, dia tidak akan hatinya punya iman selain Allah dalam hal apapun. Umpama ada diesel berbunyi, kita dengar. Ini cara syariat kan mesti jenengan gak nyaman, gitu? Alias apa? Bising. Tapi coba kalau iman yang benar, di situ kalau tidak ada Allah bisa bunyi diesel? Hatimu itu akan jadi tenang, tentram jikalau ingat, sadar semua yang mendatangkan itu datangnya dari Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul, hanya dengan ingat, sadar semuanya yang menggerakkan itu Allah, yang bergerak itu Allah, maka hatimu akan tenang. Akhirnya nggak ada percekcokan, nggak ada yang perlu dikhilafkan, yang diperselisihkan, nggak ada. Jenengan kali kula cuman tinggal menikmati apa yang dihidangkan Allah setiap saat dan waktu, sekalipun nggak cocok miturut nafsu kita. Nafsu kita ngomong gini, kalau bisa sih ya jangan ada bising lah, gitu tak? Oh, nggak bisa. Allah akan mendatangkan hal itu. Maksud nafsu kita, kalau bisa kita jangan miskin lah. Semua apa yang kita butuhkan selalu ada. Kalau bisa kita jangan sakit lah. Kalau kita pengusaha jangan sampai jatuh lah, rugi lah. Oh, nggak bisa. Semua akan terjadi, hukum min plus itu pasti terjadi. Inilah maksud Allah. Mengapa min plus dihadapkan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ini untuk menguji terhadap kita sebagai hambanya, masihkah setia untuk beriman hanya pada Allah ataukah beriman terhadap selain Allah. Ada di situ. Kalau pos kedua ini sudah jenengan tempati, maka tandanya hati jenengan itu tidak akan pernah punya iman kalau jenengan yang melakukan. Dan atau yang membuat bising itu diesel, nggak pernah. Iman hatimu hanya pada Allah Subhanahu. Kalau seperti itu, pos ketiga disebut hakul basirah, menyatakan, oh inilah yang dimaksud zikir pemungkas, inilah yang dimaksud wahyu inti yang diberikan Allah terhadap Muhammad. La ilaha illa ana, ingsun Allah yang muncul. Setelah ingsun makhluk dalam diri kita mati. Mati maksudnya bukan mati secara dohir, mboten. Mati sudah tiada, enggak fungsi. Inilah yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hati jenengan selalu bermusyahadah, ruhaniyah selalu bermusyahadah pada Allah. Terus mana aran ruh tadi? Mohon maaf, bahasa ana itu adalah bahasa kinayah yang muncul dari tiga hal. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Dikatakan makrifat bertemu Allah manakala sudah tidak ada sebutan yang menyembah. Ruh tadi sudah tidak ada, mata ruh ainul basirah yang melihat sudah tidak ada, yang disembah, mohon maaf, yang disebut Allah sudah, nama itu sudah tiada. Terus nama apa? Dalam ayat Allah katakan, itulah
laisa kamislihi, dikinayahkan dalam tauhid la ilaha illa ana. Kalau sudah sampai pada ana Allah maksudnya dalam diri jenengan itu sudah ana hidup itu, maka disitulah letak keselamatan umat itu ada di situ. Mesti dia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunya ya hasanah, ning akhirati juga husnul khotimah. Inilah Bu, Pak, mohon maaf, wasilah yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Wajib hukumnya kita mendapatkan wasilah manakala kita ingin bertemu Allah. Tapi Allah tidak memaksakan panjenengan kalikulo untuk bertemu Allah, terserah. Ingat, qad khosiral ladina kadzabu biliqaillah. Sungguh sengsara orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah, dikarenakan mereka pertama kadung terus jadi budaknya hawa nafsu, dicancang, dirantai oleh hawa nafsu, dan dia menolak datangnya wasilah itu. Bapak Ibu hadirin, jadi bisanya sampai kita kepada hidup satu wasilah sampai pegang, dan wasilah itulah zikir tanpa ngucap, tanpa lafaz, tanpa suara, yang disebut sebagai adzikru bisiril asror, yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta, tertuang di dalam surah Al-Anbiya 78 atau gimana saya lupa, tolong di cross check. Nanti akan masuk dalam ayat Al-Anbiya 25 ana. Jadi anta wa ana. Nek wis tutu ana sudah tidak ada batas. Karena di ana itulah baik yang berperan maupun yang diperankan, aku dan kamu itu sudah tidak ada bedanya. Itulah yang disebut kul, katakan Muhammad huwa utawi hidup itu Allahu, jenenge Allah iku ahadun esa. Sampaikan ini Muhammad tentang esa itu bagaimana? Tentang esa bagaimana? Bapak Ibu, mengapa saya yakin pada saat zaman Kanjeng Nabi itu beliau juga menyampaikan tentang masalah ahad, tentang masalah ana. Mengapa saya yakin? Padahal kami ini tidak menangi toh Pak ya, tidak, nggak nyambung ya, nggak nyampe zaman beliau. Ini buktinya Al-Quran. Kalau beliau dulu tidak menyampaikan, nggak mungkin akan muncul surat Al-Ikhlas, nggak mungkin muncul surat Al-Anbiya, nggak mungkin. Apalagi di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 itu kan artinya gini, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus ilaihi annahu la ilaha illa ana, menyampaikan maksud ana ini. Sebab nanti kalau sudah paham tentang maksud ana, fa'budun, terakhir ayatnya gitu, dia akan bisa menyembah terhadapku dengan sebenar-benarnya. Fa'budun, sembahlah, podo nyembah sira kabeh ing Allah, ing ana. Jadi ana, jadi sampai sholat harus sampai ke ana, sampai makan harus sampai ke ana, posisi ruhaninya. Tapi jangan dimaksud, oh Gusti Allah makan ya. Ya jangan gitu, Gusti Allah gak butuh gitu. Aktivitas apa yang terjadi di dalam jasmani kita, sang penguasa itu cuman ana. Bahasa syariat saya katakan Allah, itu loh maksud saya. Bapak Ibu, itulah wasilah yang wajib jenengan
kali kula bawa kemanapun jangan pernah dilepas, manakala estu jenengan ini betul-betul ingin selalu bertemu Allah. Hanya bertemu Allah lah jiwa akan tentram, hanya bertemu Allah lah hati jenengan akan damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Oke, ini apa yang sudah kami sampaikan walaupun sekedhik tentang wasilah. Barangkali ada yang kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan.